salah. Nanti kalau anaknya minggat, yang rugi siapa? Coba. Dan itu kita punya tanggung jawab untuk membaca bersama. Sebelum kita kupas ayat ini, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Di sini kami akan bersama-sama belajar, mengerti dan memahami apa yang tersirat di dalam Efesus pasal 6. Baik, mari kita mulai. Kami akan membacanya bergantian, yaitu tentang taat dan kasih. Efesus pasal 6 ayat 1, demikian bunyinya: Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Amin, puji Tuhan. Dalam ayat-ayat ini banyak pesan-pesan tersirat yang harus kita pelajari ya, khususnya bagi kita yang adalah seorang anak, kita yang masih memiliki orang tua. Pesan di sini pada pasal pertama sudah ditulis dengan jelas, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi ayat ini berbicara bagaimana kita diharuskan taat terhadap orang tua. Nah, seperti apa sih ketaatan itu? Coba bagaimana dijabarkan? Ya, taat ya. Contohnya kita sebagai anak misalnya disuruh beli bumbu-bumbu untuk masak ke pasar, ya kita nurut. Jangan sampai kita sebagai anak ngerundel, aku kok disuruh beli ke pasar, nanti bau ikan asin dan lain sebagainya. Jangan, tapi kita harus nurut apa kata orang tua, karena orang tua yang mendidik kita, orang tua yang membesarkan kita, bahkan orang tua yang memberi kita uang, istilahnya memberi makan, memberi kita makan. Dia yang merawat kita dari kecil. Iya, betul. Bukan itu saja, kita yang dimaksud taat di sini kita harus nurut ya apa kata orang tua. Jadi semua anak-anak yang merasa seorang anak, saya pun juga seorang anak, saya juga harus taat terhadap ibu saya juga harus taat terhadap ayah saya. Jadi di sini taat itu kita harus menuruti apa yang orang tua katakan. Jadi kalau dinasihatin orang tua, kita harus mendengarkan dan nggak boleh membantah ya. Jadi nggak boleh membantah sama kata-kata orang tua ya, sama ibu, sama bapak, nggak boleh membantah. Harus taat kepada orang tua. Taat, nurut. Karena dilanjut pada ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Dilanjut ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Tolong jelaskan ayat 3. Ya, maksudnya apabila kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua, kalau kita
taat kepada orang tua kita hormat kepada orang tua kita. Maksudnya di sini kita patuh dengan orang tua kita. Tapi yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi anak yang berbahagia di bumi. Panjang umur juga tentunya. Iya, dan juga panjang umur. Nah, itulah, jangan sampai kita melawan dengan orang tua kita, jangan sampai kita berani dengan orang tua kita, nanti kita tidak panjang umur. Jadi rahasia panjang umur Alkitab berkata yaitu taat pada orang tua, hormati ayah ibu. Iya. Itu adalah resep panjang umur. Betul. Baik, nah selain dari pesan untuk anak-anak, ada juga pesan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, yaitu yang terdapat di ayat 4 yang bunyinya demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini juga sangat penting. Tolong dijabarkan. Iya. Ayat 4. Kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang papa, kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu nantinya memberikan dampak yang negatif buat anak-anak kita. Misalnya contohnya ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, ya kita nasihati sesuai dengan umur anak kita. Jangan sampai anak kita sudah dewasa, kita nasihati seperti layaknya masih remaja, masih kecil, dimarahi, dibentak. Nah itu nanti kan bikin anak jadi tersinggung kan, akhirnya mengakibatkan psikologi anak itu jadi jadi terganggu, terus dia juga ikut gampang marah, temperamen kayak kita. Oleh sebab itu bapak-bapak harap menahan, jangan sampai gampang marah kalau sedang menasihati anak-anak. Jadi intinya bagi seorang bapak atau seorang ibu, biarpun di sini dikatakan bapak-bapak ya, tapi ibu-ibu juga berlaku buat ibu-ibu, yaitu jangan sekali-kali membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu artinya apa? Jangan membuat hati anak tersinggung dan marah. Nanti kalau anaknya minggat, yang rugi siapa? Coba. Dan itu kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak dengan ajaran Kristus. Jadi ini yang harus kita pelajari ya. Jadi bukan hanya anak-anak aja, tetapi orang tua, para bapak ibu juga harus mendidik anak-anak dengan baik. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Baik, sekarang berlanjut ke ayat 5 yang mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Tolong dijabarkan. Ya, hamba-hamba di sini yang dimaksud adalah karyawan. Taatilah Tuanmu yang ada di dunia ya. Sebagai karyawan harus orang yang bekerja. Iya, karyawan, orang yang bekerja dimanapun, yang memiliki pimpinan, itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tunduk dengan pimpinan kita, harus nurut dengan pimpinan kita. Kalau pimpinan kita sudah menginstruksikan A, ya kita jalani. Kalau pimpinan kita sudah menginstruksikan B, ya kita jalani. Itulah Tuhan kita di dunia. Iya, jadi kita yang sebagai pegawai ya, kita yang kerja, kita yang sebagai karyawan, entah itu bekerja sebagai petugas toko, karyawan perkantoran atau apapun ya. Kalau kita bekerja, kita harus benar-benar sungguh-sungguh bekerja. Kita nggak boleh di depan bos kita bekerja rajin. Nanti kalau bosnya nggak ada, kita terus santai-santai nggak kerja. Itu nggak boleh. Tuhan sudah berpesan bahwa kita harus bekerja dengan takut dan gentar, sama seperti kita taat kepada Kristus. Wah, sedemikian rupanya ya. Jadi kita nggak main-main, biarpun kita ini ada di dunia kerja sekalipun, tetapi Tuhan sudah menginstruksikan bahwa kita juga harus taat pada pimpinan kita. Itu yang terdapat yang kita pelajarin. Sekarang, nah berlanjut ayat 5 tadi, berlanjut ke ayat 6.
dijelaskan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Artinya kita nggak boleh cari muka ya, nggak boleh di depan atasan kita merasa kita seperti rajin, giat, tetapi atasan nggak ada, kita tenang-tenang aja, atau bahkan merugikan atasan, merugikan pemilik atau bos kita, itu nggak boleh. Tuhan berkata itu nggak boleh ya. Jadi kita intinya kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus, tanpa tedeng aling-aling. Maksudnya tidak ada maksud tertentu ya, kita tunjukkan meskipun tidak ada pimpinan kita tetap kerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Oke, akhirnya di ayat ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jabarkan sedikit tentang ayat 8. Iya. Artinya setiap kita itu suatu saat pasti menuai perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, nanti kita juga akan menuai perbuatan jahat. Oleh sebab itu sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Jangan sampai kita berbuat jahat. Kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapapun, karena ketika nanti suatu saat kita juga akan menuai hasilnya dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Oke, disambung ke ayat 9, yaitu yang berkata, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Wow, ayat 9 ini poinnya buat bos ya, buat bos atau buat pimpinan yang memiliki karyawan atau pekerja-pekerja harus adil, harus bersikap adil dan mengasihi karyawan. Nggak boleh seorang bos mengancam stafnya atau pegawainya, karena Tuhan sudah sudah mengingatkan dalam Alkitab ya. Alkitab sudah mengingatkan bahwa sebagai seorang tuan harus berbuat baik kepada karyawan, nggak boleh mengancam atau berbuat yang menakut-nakuti karyawan. Ya. Kira-kira seperti itu ya, tolong dijelaskan. Maksudnya kita sebagai atasan tidak boleh berbuat seenak atau semaunya kita, atau berbuat semena-mena terhadap bawahan kita, karena ada sepasang mata yang memperhatikan setiap perbuatan kita, yaitu Tuhan. Hati-hati kalau sampai kita melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita pasti menerima akibatnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai atasan tetap harus berbuat baik kepada bawahan. Tidak boleh pilih kasih terhadap bawahan. Antara si A, si B, si C, dan seterusnya harus sama. Jangan sampai ada istilahnya anak emas dan lain sebagainya. Iya. Karena di dalam Alkitab sudah berpesan bahwa antara hamba ataupun tuan itu adalah sama di hadapan Tuhan. Tuhan memandang sama. Jadi karena Tuhan tidak memandang muka, jadi biarpun seorang bos atau seorang bawahan itu sama, Tuhan mereka sama, Tuhan yang disembah sama. Jadi pesan inti buat bos-bos yang mengenal Tuhan, yaitu bos-bos Kristen, harus tahu ini bahwa di hadapan Tuhan antara bos dan karyawan dan pegawainya itu adalah orang yang sama, memiliki memiliki standar yang sama. Ya, apa sih namanya itu? Maksudnya kita semua, entah itu sebagai bos atau sebagai karyawan, semua itu derajatnya di hadapan Tuhan itu sama. Derajatnya sama. Karena Tuhan tidak memandang derajat, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang status. Iya, betul. Jadi seperti itu pesannya ya. Jadi yang paling penting di sini adalah taat dan kasih. Iya. Oke. Lantas? Ya, kita sebagai anak-anak
terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus tetap taat kepada orang tua kita. Yang masih memiliki orang tua kita, apapun itu, kita harus taat dan memiliki kasih. Jadi taat dan kasih di sini adalah satu paket ya. Jadi kalau kita taat, kita juga taat karena kasih. Jadi nggak cuma taat aja tapi nggak ada kasih, itu juga nggak boleh. Jadi dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama. Iya. Buat seorang anak harus taat terhadap orang tua, buat orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya, buat pimpinan atau bos juga mengasihi karyawan-karyawannya, dan buat seorang karyawan juga taat terhadap bosnya. Dan taatnya itu karena kita orang-orang percaya, jadi kita di antara semuanya satu lingkup lingkaran itu jangan saling menyakiti, harus saling mengasihi. Selain taat dan kasih kepada orang tua, kepada sesama, kita juga harus taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, karena kita ada poinnya. Betul. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga pasti bisa mengasihi sesama. Mustahil kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Artinya kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, maka kita mustahil bisa mengasihi sesama. Jadi ini dibolak-balik tetap sama, yaitu kita semua, siapa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan tetapi dia tidak mengasihi sesama, itu sama dengan bohong. Iya. Ya seperti itu. Oke, ini untuk saat ini kita akhiri sampai di sini dulu pembahasan tentang pesan-pesan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, dan kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan tetapi dia tidak mengasihi sesama, itu sama dengan bohong.